Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Mira Febriana. Kalian semua bisa panggil Ibu, Ibu Mira. Ibu merupakan guru geografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir. Dulu di SMP, kalian sudah belajar mengenai IPS terpadu, di mana IPS terpadu merupakan kajian terpadu mengenal ilmu-ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Kali ini di SMA, kalian akan mempelajari ilmu-ilmu sosial tersebut lebih mendalam lagi dan lebih spesifik menjadi beberapa mata pelajaran seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, dan yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran geografi. Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa begitu besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus dipisahin lautan dan bikin kita jadi jauh dari pulau seberang? Pikiran-pikiran inilah juga yang akan membuat kita bertanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di Geografi. Kalau ibu tanya kalian tinggal di mana, kalian akan jawab apa? Di rumah, di Riau, di Indonesia, atau mungkin di Korea Selatan. Ibu dan kalian tinggal di tempat yang sama loh, yaitu di bumi. Bumi dan isinya merupakan objek studi geografi, di mana secara sederhana ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan segala isinya. Jadi di sini ibu akan mengajak kalian semua untuk memahami apa itu ruang lingkup geografi, aspek geografi, dan objek studi geografi. So, jangan skip video kali ini. Stay watching ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.1 mengenai konsep dasar geografi, yaitu memahami ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat memahami ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan atau tulisan. Jadi, geografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang bumi. Nah, di sini geografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seisinya, tentang batuan, air, cuaca, iklim, flora fauna, dan manusia. Ilmu geografi muncul sejak 2200 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani. Saat itu, Eratosthenes yang merupakan astronot dan penulis dari Yunani menjadi orang pertama yang menghitung keliling bumi. Hebatnya, perhitungan beliau ini sangat akurat. Nah, Eratosthenes juga merupakan orang yang pertama kali membuat peta dengan pengetahuan di zamannya, dan akhirnya beliaulah yang dianggap memulai keilmuan geografi. Untuk mempelajari ilmu geografi, kita harus paham dulu nih ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi berperan membatasi kajian terkait fenomena geosfer di bumi agar lebih terpusat dan mendalam. Dengan demikian, kajian geografi mudah dipahami. Ruang lingkup geografi terdiri dari 4, yaitu pertama geografi fisik, 2 sosial, 3 regional, dan yang keempat geografi teknis. Pertama geografi fisik, yaitu kondisi fisik dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik meliputi bentuk, relief, iklim, serta segala fenomena fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kedua, geografi sosial.
yakni mengamati dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan serta dampak lingkungan terhadap manusia. Contohnya nih, fenomena yang terjadi dalam geografi sosial yakni pola pemukiman penduduk di tepi sungai dan aktivitas nelayan di kawasan pesisir. Ketiga, geografi regional, mempelajari kondisi kompleksitas suatu wilayah. Wilayah objek penelitian dalam geografi regional meliputi desa, kota, provinsi, dan negara. Salah satu fenomena geografi regional yaitu kepadatan penduduk di perkotaan. Yang keempat adalah geografi teknis, yaitu cabang ilmu geografi yang mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dalam bentuk peta, diagram, foto udara, dan citra hasil penginderaan jauh. Setelah kita mengetahui ruang lingkup geografi, maka selanjutnya yang harus kita pahami adalah aspek geografi. Luasnya ruang lingkup geografi disederhanakan pada dua kajian aspek geografi, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Yang pertama, aspek fisik, yaitu kajian geografi yang meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik antara lain tanah, air, udara, iklim, cuaca, erosi, gempa, dan Gunung Merapi. Secara garis besar, aspek fisik kajian geografi dibedakan menjadi 3 unsur. Yang pertama ada aspek topologi, yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk muka bumi, luas wilayah maupun batas wilayah. Yang kedua adalah aspek biotik, bahasannya ditekankan pada kajian makhluk hidup di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga aspek non-biotik, yaitu membahas tentang tanah, batuan, air, iklim di suatu wilayah. Dan selanjutnya yaitu aspek non-fisik. Aspek non-fisik itu contohnya seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, setiap disiplin ilmu memiliki suatu sasaran untuk dipelajari. Sasaran itu disebut objek studi. Objek studi dalam ilmu geografi ada 2, yaitu objek material dan objek formal. Objek formal berkaitan dengan hal yang dipelajari seperti gunung, laut, dan manusia. Di objek material ini dikenal dengan 5 sfer. Yang pertama, atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Untuk mengkaji atmosfer, cabang ilmu yang dipelajari yaitu meteorologi dan klimatologi. 2. Litosfer, yaitu lapisan batuan di muka bumi. Cabang ilmu yang dipelajari dalam litosfer adalah geologi, geomorfologi, dan pedologi. Yang ketiga adalah hidrosfer, yaitu lapisan air di bumi. Dalam kajiannya, hidrosfer memerlukan ilmu penunjang seperti hidrologi dan oceanografi. Yang keempat adalah biosfer, yaitu lapisan kehidupan di bumi. Contohnya adalah flora dan fauna. Ilmu penunjangnya adalah biogeografi, biologi, zoologi, dan ekologi. Dan yang terakhir adalah antroposfer, membahas tentang dinamika kehidupan di bumi, yaitu manusia dan kehidupannya. Cabang ilmu yang mempelajarinya adalah antropologi. Nah, kelima sfer inilah yang merupakan fenomena geosfer dalam kajian objek material geografi. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal menitik beratkan pada cara pemecahan masalah fenomena geosfer tersebut. Jadi, di objek formal ini merupakan cara pandang atau pendekatan yang diambil untuk mempelajari objek-objek material tersebut. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan materi dari Ibu. Semoga menambah wawasan kita semua. Nah, di sini Ibu ada sebuah tugas, yaitu yang pertama, silakan kalian tuliskan 5 pengertian geografi menurut para ahli dan berikan kesimpulan. Dan yang kedua, tuliskan 5 fenomena geosfer di lingkungan sekitarmu. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak video Ibu dari awal sampai akhir.
Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.